Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan LIPI merupakan lembaga yang bertugas dalam bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses pembentukan LIPI ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Hingga pada Agustus 1967, pemerintah membubarkan Lem, Renas, dan MIPI dengan SK Presiden nomor 128 pada tahun 1967. Setelah itu dibentuklah LIPI berdasarkan keputusan MPRS nomor 18B pada tahun 1967, di mana ia menampung seluruh tugas dari Lemrenas dan juga MIPI. LIPI memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama adalah membimbing perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia. Yang kedua itu adalah mencari kebenaran ilmiah, di mana kebebasan ilmiah, kebebasan penelitian, serta kebebasan mimbar diakui dan dijamin, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga ialah mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lalu, ketiga tugas pokok ini kemudian ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi berdasarkan keputusan Presiden nomor 178 pada tahun 1991. Nah, seiring berjalannya waktu, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pun juga semakin berkembang, di mana lembaga ilmiah pun juga ikut berkembang dan bertumbuh. Maka dari itulah dalam menyikapi hal tersebut akan ada perubahan-perubahan seperti perubahan tugas pokoknya, fungsi serta susunan organisasi LIPI yang terus dilakukan. Seperti pada penetapan Kepres nomor 128 tahun 1967 pada tanggal 23 Agustus 1967 diubah dengan Kepres nomor 43 pada tahun 1985. Lalu disempurnakan dengan Kepres nomor 1 tahun 1986 pada tanggal 13 Januari 1986 mengenai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan kemudian disempurnakanlah kembali dan yang terakhir Kepres nomor 103 pada tahun 2001. Berdasarkan Kepres nomor 103 pada tahun 2001, berikut adalah tugas-tugas dari LIPI, seperti pengajian penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan, penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar, penyelenggaraan riset inter dan multidisiplin terfokus, dan lain-lain. Lalu berikut adalah bidang-bidang penelitian yang dilakukan oleh LIPI, di antaranya seperti keanekaragaman hayati, lingkungan dan maritim, ketahanan pangan, pertanian dan peternakan, kesehatan dan farmasi, material maju, energi dan transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta pertahanan dan keamanan, dinamika sosial, kemanusiaan, dan kebudayaan. Lalu yang terakhir adalah inovasi teknologi dan pendaya gunaan iptek. Tapi apa saja sih peran LIPI di Indonesia? LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, merupakan lembaga sebagai pusat repositori ilmiah nasional. Apa itu repositori ilmiah nasional? Jadi pusat repositori ilmiah nasional berarti LIPI itu merupakan sebagai pusat dari sarana dalam menyimpan, dalam menganalisis suatu penelitian di Indonesia ini. Nah, jadi peran LIPI itu ada dua. Yang pertama adalah mengelola pengetahuan di Indonesia, mulai dari akuisisi, pemrosesan, penyimpanan, hingga penyebaran informasi ilmiah. Jadi, LIPI ini memiliki peran di mana ia itu akan melakukan sebuah percobaan atau melakukan sebuah penelitian. Dan hasil dari penelitian tersebut didata dalam bentuk jurnal, database, bahkan dimodifikasi menjadi sebuah komik, animasi, infografis, dan masih banyak lagi. Nah, hasil data penelitian tersebut akan disosialisasikan atau mungkin dapat dikatakan seperti memasarkan produk hasil penelitian kepada target pasar maupun kepada masyarakat
Anda dapat melihat dari website asli LIPI. Di sana Anda dapat melihat dapat melihat karya-karya ilmiah yang telah dilakukannya dari tahun ke tahun. Lalu apa sih tujuannya itu? Tujuan dari penyebarluasan atau sosialisasi bahkan dimodifikasi kembali agar lebih mudah dipahami itu dengan tujuan itu supaya dapat diterima oleh masyarakat, dapat digunakan oleh masyarakat, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu peran LIPI yang kedua adalah menawarkan kolaborasi penelitian. Jadi ia melakukan kolaborasi dengan A atau dengan B untuk melakukan sebuah penelitian dan melakukan pertukaran antara keduanya. Pertukaran tentu saja mengenai pertukaran pengetahuan yang telah dimiliki oleh keduanya untuk mendukung pengembangan dokumentasi dan informasi, khususnya di bidang produk pengetahuan di Indonesia.